Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa pada program Mujizat Zaman Now yang pastinya akan memberkati Bapak Ibu melalui kebenaran firman. Dan tentunya di dalam ibadah ini ada mujizat yang dilakukan Tuhan di tengah-tengah kita. Dan kita bersyukur bahwa kita dapat kembali berjumpa melalui ibadah online Mujizat Zaman Now. Dan kita bersyukur kita dapat menyembah Tuhan, meninggikan namanya, dan mendengarkan firman-Nya melalui program ini. Mari sebelumnya kita serahkan ibadah mujizat zaman now ini ke dalam tangan Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk waktu-waktu di mana kami kembali dapat berkumpul secara online di program Mujizat Zaman Now yang dilakukan oleh Mount Hermon Church. Dan kami percaya bahwa program ini akan menjadi berkat, bahkan mujizat-Mu bekerja dan menjamah banyak orang yang mengikuti ibadah ini. Kami memuji menyembah Engkau hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Mari angkat tangan kita kepada Tuhan. Dia layak dipuji dan disembah. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kami puji Engkau, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Mujizat-Mu berlaku terjadi Tuhan. Haleluya, kami bersyukur kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Pak. Anugerah-Mu dinyatakan di tengah-tengah kami. Mujizat-Mu mengalir, menyembuhkan, memulihkan, melepaskan, membawa terobosan. Bagi setiap anak-anak-Mu membutuhkan jamahan dan lawatan-Mu Tuhan. Anugerah-Mu melimpah bagiku.
selalu baru di setiap waktu. Kebenaran-Mu dan perkenananmu mengikutiku. Anugerah-Mu melimpah bagi selalu baru di setiap waktu. Kebenaran-Mu dan perkenananmu mengikutiku sepanjang hidupku. Kebenaran-Mu dan perkenananmu, kebenaran-Mu dan perkenananmu, kebenaran-Mu dan perkenananmu mengikutiku sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Kami percaya melalui program Mujizat Zaman Now ini ada kuasa-Mu yang mengalir, kasih-Mu yang mengalir, memulihkan, menyembuhkan, melepaskan dan membawa terobosan bagi banyak orang. Dan kami mau terima firman-Mu yang akan disampaikan Kau sendiri Bapa, mengurapi, dan firman-Mu itu benar-benar memerdekakan setiap mereka yang mendengarnya. Siap untuk menerima firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Judul khotbah ini adalah uang di dalam kekristenan. Judul khotbahnya adalah uang dalam kekristenan. Apa judulnya Bapak Ibu? Uang dalam kekristenan. Saya mengacu kepada ucapan Tuhan Yesus. Jadi bukan apa kata pendeta, apa kata orang, tidak. Tapi apa kata Tuhan Yesus. Jadi itu absolut benar. Coba kita buka Matius 25 ayat 14 sampai dengan 30. Matius 25 ayat 14 sampai dengan 30. Ya, kita baca bergantian ya karena ayat ini panjang. Ayat ini tentang talenta. Tentang talenta. Nah, dari sini kita akan bisa belajar orang Kristen itu sikapnya terhadap uang itu harusnya sebagaimana, harusnya seperti apa. Oke Bapak Ibu ya, karena banyak sekali pemahaman yang keliru. Ya, kita akan lihat bahwa banyak yang keliru loh. Ya, kalau kita benar-benar memahami ucapan Tuhan Yesus ini. Saya baca ayat 14, Bapak Ibu ayat 15, demikian kita gantian ya. Saya yang genap, Bapak Ibu yang ganjil ya. Saya mulai ayat 14 demikian. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ayat 15, Bapak Ibu. Stop Bapak Ibu. Tadi ada kata menurut kesanggupannya. Jadi ada 5, ada 2, ada 1. Menurut kesanggupannya. Dan ini menjadi gambaran ada orang kaya, ada yang menengah, ada yang miskin. Tapi kita jangan iri kepada orang lain. Kenapa? Karena Tuhan tahu kesanggupan kita. Jadi jangan waduh kaya banget tuh orang gitu ya Bapak Ibu ya. Iya, karena Tuhan melihat dia mampu menangani hartanya. Bukan dia diperbudak oleh hartanya. Jadi saudara jangan iri. Karena apa? Tuhan tahu kesanggupan kita. Oke, lanjut. Ayat 16-nya saya baca. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Saudara lihat, dia beroleh 5
5 talenta. Dan menghasilkan laba 5 talenta. Artinya apa? 100%. Jadi dia dapat banyak, tanggung jawabnya juga banyak. Sore nanti 2, hasilnya apa? 2 juga. Artinya apa? Jadi yang banyak talenta, tanggung jawab juga banyak. Jadi kalau saudara iri kepada orang lain, belum tentu saudara mampu nanti tanggung jawabnya. Ya kan? Oke, lanjut. Iya. Ayat 17-nya Bapak Ibu. Tuh, yang 2 labanya berapa? 2. Yang 5. Artinya apa? Semakin banyak talenta, semakin besar tanggung jawabnya. Tuh, saudara mampu enggak? Jadi orang kaya kalau tanggung jawabnya makin besar. Tuh. Saudara itu? Iya, itu saya. Lanjut. Oh, saya sekarang ya. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah. Lalu menyembunyikan uang tuannya. Ya 19 Bapak Ibu. Ya ayat 20 saya baca. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Oh ya, saya sebutkan lagi. Katakan sama saya, laba. Jadi orang Kristen jangan anti dengan laba. Tapi banyak kali orang Kristen usaha non-profit, yayasan. Itu tidak sesuai firman. Karena orang Kristen boleh beroleh laba. Ini kata ayat, kata Tuhan Yesus. Ya kan? Banyak keliru kan? Kalau yayasan cenderung kan non-profit. Anti laba artinya kan? Iya, itu gak sesuai firman. Ini harus menghasilkan laba kita. Lanjut. Aku telah itu ayat 20 ya saya baca lagi. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan yang membawa laba. Tuh, laba loh. Orang Kristen boleh menghasilkan laba. 5 talenta. Katanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba. Laba 5 talenta. Terus ayat 21 Bapak Ibu. Nah, jadi laba itu Tuhan bilang apa? Baik sekali. Jadi orang Kristen baik sekali masih laba. Tapi nggak tahu gimana. Banyak kali usaha Kristen ya non profit, anti laba. Aduh, nggak sesuai firman itu Bapak Ibu. Lanjut. 22 saya ya. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Jadi 2 hasil laba 5. Terus lanjut Bapak Ibu. Ya, ayat 24 saya. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Iya Bapak Ibu 25. Ya, ayat 26 saya. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Ayat 27 Bapak Ibu. Stop. Saudara itu bunganya. Jadi orang Kristen tidak anti bunga. Tuh, di luar sana ada yang anti bunga, terserah mereka. Tapi kekristenan tidak anti bunga. Bunga bang is okay. Oke Bapak Ibu ya.
Iya, iya kan? Ya di luar sana ada katanya riba, ya udah terserah mereka lah. Tapi Alkitab standar kebenaran Kristen, orang Kristen boleh bicara bunga. Oke, boleh bicara laba. Ya, jadi usaha non profit yang anti laba itu tidak sesuai Alkitab. Karena Alkitab menuntut baik sekali yang bisa menghasilkan laba. Tuh, ya kan? Bukan kata saya, kata Tuhan Yesus ini. Terus lanjut. Ayat 28 saya ya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Ayat 9. Ya, terus Bapak Ibu. Stop. Saudara lihat ini ada sesuatu rahasia. Justru Tuhan memberikan kepada orang yang berlebih. Bukan orang kekurangan loh Bapak Ibu. Saudara lihat itu. Tuh. Iya kan? Jadi kalau saudara sebagai bos, saudara jangan memberikan pekerjaan kepada orang yang kelihatannya malas-malasan, santai-santai, yang gak ada kerjaan. Jangan. Karena nanti tugas saudara akan diabaikan. Kasih kepada yang rajin. Kasih kepada yang sudah sibuk. Kenapa? Dia nanti bisa ngatur waktunya. Iya, tuh lihat itu. Kasih kepada yang sudah berkelimpahan. Kasih kepada orang yang sibuk. Jangan orang yang di kantor pegawai yang leha-leha gitu. Jangan. Justru tugas saudara nanti akan diabaikan sama dia. Ini kata Alkitab. Iya, yang berlebih justru ditambahkan ke mereka. Yang sibuk tambahkan pekerjaan dia. Dia nanti bisa ngatur sendiri. Iya kan? Saudara lihat itu. Iya, maaf kata saya ambil contoh dunia. LBP, Luhut Binsar Panjaitan. Itu super sibuk, jabatannya puluhan. Tapi terus ditambah-tambahkan pekerjaan. Tapi dia bisa mengatur kan? Jangan semua. Jangan ngasih kepada yang leha-leha. Nggak jalan itu. Lanjut, tadi 30 sekarang saya baca. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Nah, lihat kepada saya. Jadi pada kisah talenta ini, kalau saudara renung-renungkan, banyak hal di dalam kehidupan Kristen tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya kan? Ya, jadi tadi Tuhan justru mendorong orang yang diberikan talenta menghasilkan laba. Jadi orang Kristen tidak anti laba. Kalau ada saudara orang Kristen, berusahalah yang bisa menghasilkan laba. Karena itu kata Tuhan, baik sekali perbuatanmu. Iya kan? Iya, banyak sekali orang udah pikiran orang Kristen apa? Usaha itu tidak boleh ada laba, non profit katanya. Sehingga mereka membentuk yayasan. Itu tidak sesuai firman Tuhan. Jadi orang Kristen harus menghasilkan laba. Oke. Tapi memang nggak boleh terlalu besar sampai memeras orang. Itu juga ya pokoknya sesuatu yang kelebihan itu juga nggak baik. Benar Bapak Ibu? Sama seperti makan vitamin bagus nggak Bapak Ibu? Bagus, tapi jangan berlebihan. Iya kan? Misalkan vitamin C, vitamin B, vitamin D3 misalkan. Satu sehari oke, tapi jangan sampai 10. Oh itu bisa sakit ginjal, bisa sakit lambung saudara kan. Makan juga gitu kan. Orang kan perlu makan kan. Tapi jangan juga 3 piring. Itu kebangetan itu. Ya kan. Jadi sesuatu itu lakukanlah secukupnya. Makanya nanti doa Bapak kami juga berikan kami makanan secukupnya. Ya kan. Jangan sampai 3 piring. Itu mah kebangetan. Ya kan. Iya. Jadi jangan lakukan berlebihan. Cari laba boleh. Malah kata Tuhan Yesus tadi baik sekali perbuatanmu. Tuh. Jadi orang Kristen kalau usaha boleh nyari untung. Oke Bapak Ibu ya. Iya kenapa? Karena untung itu perlu untuk perusahaan. Kalau nggak ada untung nanti perusahaan itu bisa bangkrut. Kalau bangkrut ya stop di situ. Nggak ada lagi manfaat ke orang banyak kan. Iya cari untung itu oke. Jadi nggak perlu usaha Kristen itu harus yayasan. Enggak, itu nggak sesuai firman. Kata Tuhan Yesus loh itu. Debat aja sama Tuhan Yesus kalau berani. Ya kan? Ya itu. Jadi orang Kristen itu boleh bicara uang dalam gereja. Ya boleh. Boleh Bapak Ibu ya.
Boleh. Karena kegiatan gereja juga butuh dana. Benar Bapak Ibu ya? Sewa tempat, beri peralatan, beri PK kepada pengerja. Saya dulu berpikiran ya Bapak Ibu ya, berpikiran pengerja gereja itu harus volunteer semua. Enggak ada ini enggak kasih PK gitu. Ternyata itu tidak sesuai firman Tuhan. Jadi pengerja itu harus diberikan PK. Justru kalau ada gereja yang volunteer semua pengerjanya, justru itu tidak sesuai firman Tuhan. Dari mana Pak saya tahu? Ada ayatnya. Jadi saya bukan ngawur. Nih saya bacakan ayatnya ya. Coba dibuka Bu, ini ada tambahan ayat baru. Tadi tiba-tiba duduk saya teringat gitu Bapak Ibu. Iya. Teringat. Ya. Coba. Jadi gereja itu bisa berbicara uang. 1 Timotius 5 ayat 18. Coba. 1 Timotius 5 ayat 18 dan juga Matius 10 ayat 10. Iya. Iya. Jadi ada gitu saya tahu beberapa gereja pengerjanya volunteer semua. Itu tidak sesuai firman Bapak Ibu. Benar. Itu bukan kata saya, kata ayat. Saudara mau berdebat, debat aja ayat. 1 Timotius 5 ayat 18. Nih. Bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya. Tuh, bukan kata saya kan? Nah, iya. Maksudnya itu lembu yang mengirik itu gini Bapak Ibu. Mengirik itu mengirik gandum. Jadi biasanya dulu ada alat gitu, ada batang gitu terus diikat ke lembu. Lembu itu jalan memutar, keliling di batu gilingan. Nah itulah alat penggiling dari gandum. Nah pada saat dia menggiling, gandum-gandum itu juga ada yang keluar. Sehingga bisa diinjak-injak oleh lembu tadi, bisa dijalani oleh lembu tadi. Dan mulut lembu tadi jangan ditutup, jangan diberangus. Jadi apa? Sambil jalan lembu tadi bisa makan juga gandum yang dia giling. Oke Bapak Ibu. Jadi lembu itu menikmati juga gandum yang dia giling. Jadi nggak diberangus mulutnya. Hal yang sama itu gambaran sebagai pengerja juga ketika melayani dalam gereja itu juga jangan diberangus mulutnya. Kita bagi berkat PK namanya. Persembahan kasih. Oke Bapak Ibu ya. Iya itu kata ayat. Bukan kata saya. Oke nah lanjut. Ayat Matius 10 ayat 10 coba kita lihat lagi. Itu bukan kata saya, kata ayat itu. Iya kan? Iya. Karena banyak gereja, ada beberapa gereja pengerjaan itu volunteer semua gitu Bapak Ibu. Tapi herannya pengerjanya volunteer, pendetanya dapat. Agak fair. Iya dong, kalau benar-benar mau volunteer, pendetanya juga harus volunteer dong. Nah, itu baru fair ya. Ini cuma pendetanya doang yang dapat PK. Itu mah gak fair lah. Gak cincai lah, gak cincai. Iya. Coba Matius 10 ayat 10. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan, janganlah kamu membawa baju dua helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upah. Ini kata Tuhan Yesus. Ini ayat kalau Alkitab bahasa Inggris tintanya merah. Loh, kalau Indonesia kan merah, ini paket hemat. Alkitab Indonesia kan murah kan. Kalau berwarna itu mahal itu. Iya kan? Saudara lihat aja. TV yang berwarna atau enggak kan pasti mahalan berwarna. Tinta juga printer kan? Iya. Jadi ya pokoknya gitulah. Oke Bapak Ibu ya. Ini ucapan Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus bilang pantas mendapatkan upah. Oke, bukan kata saya, kata Tuhan Yesus. Ya, demikian juga kita tadi lihat tentang talenta. Jadi saudara jangan iri kepada orang yang punya banyak talenta. Kenapa? Karena banyak talenta, tanggung jawabnya juga banyak. Jadi saudara jangan iri kepada orang kaya. Tanggung jawabnya itu banyak. Saudara tahu? Mereka punya banyak pegawai. Hitung aja istri dan anaknya kalikan lipat itu. Misalkan dia punya 100 pegawai kali 3 tuh. Ya kan suami, istri, anak tuh. Jadi tanggung jawabnya ada 300 orang. Kalau 100 pegawai. Tuh kan banyak kan? Saudara siap punya tanggung jawab besar?
Gitu. Jadi jangan iri kepada orang kaya ya. Iya, jadi kalau saudara sedang-sedang aja, ya berarti segitulah kemampuan saudara. Tanggung jawabnya ya. Ya oke. Tapi kita, Tuhan selalu ingin memberkati kita jadi orang yang berkecukupan. Orang yang kaya, orang yang berlimpah. Tuhan tidak anti orang kaya. Ya, kenapa? Karena orang kaya itu punya pengaruh. Bisa menjadi saluran berkat. Iya kan? Lah iya dong, kalau kita pas-pasan, boro-boro kita jadi saluran berkat ke orang lain, diri kita sendiri kurang. Iya kan? Iya kan? Kalau kita, makanya dikatakan kita diberkati berlimpah. Tidak ada dikatakan berkat cukup. Makan cukup, benar. Tapi berkat tidak pernah dikatakan cukup. Tapi berlimpah. Kenapa? Karena lewat kelimpahan kita, luber, maka orang-orang di sekitar kita akan dapat juga kecipratan berkat dari kita. Oke? Iya. Makanya kita seringkali digambarkan sebagai bejana. Tuhan isi bejana itu sampai luber. Ketika luber, airnya akan keluar. Benar kan? Nah di luar itulah nanti orang-orang yang akan kecipratan berkat dari kita. Oke? Oke ya Bapak Ibu ya? Iya itu. Makanya Tuhan selalu ingin memberkati kita. Tetapi ada ayat yang berkata, orang kaya susah masuk surga, lebih susah, lebih mudah unta masuk lubang jarum gitu kan. Itu lihat konteksnya, jangan asal comot. Itu dalam rangka orang kaya yang pelit. Oke Bapak Ibu ya. Iya karena itu tidak sesuai dengan program Tuhan. Program Tuhan kita menjadi saluran berkat. Kita diberkati dan kemudian orang-orang sekitar kita menjadi kecipratan berkat. Itu yang program yang indah. Oke Bapak Ibu ya. Gitu ya. Ya. Jadi Tuhan tidak anti orang kaya. Buktinya apa? Ya Abraham aja bapak orang beriman kaya raya. Daud kaya raya. Yusuf kaya raya. Benar kan? Salomo kaya raya. Tuh. Jadi Tuhan tidak anti orang kaya. Amin. Iya, oke. Karena juga di gereja saya yang lama, itu banyak orang kaya itu membantu gereja. Oke Bapak Ibu ya? Iya. Nah sekarang kita lihat Tuhan Yesus juga tidak anti pajak. Coba kita lihat Matius 22 ayat 17 lalu ayat 21. Tuhan Yesus. Matius 22. Nah kan banyak hal yang baru saudara dapat kan? Iya tuh. Jadi tersingkap kita kan, oh ternyata orang Kristen juga perlu ngerti tentang uang, iya kan? Iya, karena nggak tahu gimana pemahaman orang Kristen banyak yang keliru. Ya coba kita lihat Matius 22 ayat 17 lalu ayat 21. Nih saya bacakan. Katakanlah kepada kami pendapatmu apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak. Ayat 21 loncat. 21, jawab mereka gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Jadi orang Kristen wajib bayar pajak. Ya, gereja juga gitu. Tapi kalau gereja kecil yang belum banyak persembahan dari jemaat itu ibarat perusahaan masih minus gitu Pak. Perusahaan masih minus itu tidak diwajibkan pajak. Perusahaan yang ada laba baru pajak kan? Iya gitu. Jadi hal yang sama. Jadi kalau gereja besar itu wajib membayar pajak. Wajib ada NPWP. Iya Bapak Ibu. Karena ini oke. Ya dulu saya pernah gereja lama itu sempat gembalanya nggak pingin bayar pajak, aduh sayang itu ya. Karena sesuai Alkitab harus bayar pajak. Berikan kepada Kaisar apa yang wajib engkau berikan kepada Kaisar. Berikan kepada Allah apa yang wajib engkau berikan kepada Allah. Amin. Jadi surga dunia itu mantap. Terus ada gembala saya yang lama dulu, gembala saya lama. Ada satu hal kesannya baik, tapi sebenarnya kurang baik. Dia bilang gini, LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, harusnya memberikan Alkitab gratis kepada seluruh orang Kristen. Baik enggak menurut saudara? Coba saudara, saya tanya pendapat saudara. Baik enggak?
Alkitab dikasih gratis oleh Lembaga Alkitab Indonesia ke seluruh orang Kristen. Baik, nah kesannya dulu. Ya, kesannya baik, tapi tidak baik. Kenapa? Karena pada saat Alkitab dibagikan gratis, saat itu juga LAI itu bangkrut. Benar, kenapa? LAI itu kan perlu nyetak Alkitab, perlu pegawai. Perlu bahan baku, kertas, perlu tinta, perlu segala macam. Kalau digratisin, bagaimana bisa lagi operasional? Ya kan? Jadi pada saat Alkitab digratiskan, maka pada saat itu LAI, Lembaga Alkitab Indonesia bangkrut. Karena di dalamnya ada pegawai. Benar kan Bapak Ibu ya? Iya. Jadi kalau ingin digratiskan, belilah Alkitab banyak-banyak oleh orang-orang kaya. Bagikan gratis. Jadi bukan lain yang bagikan gratis. Orang kaya itu beli dulu seluruhnya. Baru dibagikan kepada orang Kristen gratis. Gitu. Itu pernah dilakukan oleh gembala itu. Pernah. Dia beli 2 truk. 2 truk Alkitab. 2 truk ratusan ribu. 200 ribuan Alkitab. Ya, tapi dia pinter. Gembala itu bilang gini, Tuhan, saya akan bagikan Alkitab ini kepada semua orang yang saya jumpai. Dan biarlah setiap Alkitab menjadi satu jiwa yang saya menangkan. Itulah sebabnya jemaatnya sekarang sekitar 200 ribuan. Sejumlah Alkitab yang dia bagikan gratis. Tuh kan, doanya pas gitu. Ya kan, jadi bukan lainnya yang menggratiskan Alkitab. Tapi orang kaya beli dulu banyak-banyak, baru dia yang bagikan gratis. Oke, karena pada saat LAI, Lembaga Alkitab Indonesia menggratiskan, saat itu mereka bangkrut. Lah iya kan harus bayar pegawai kan? Kan gak mungkin kucuk-kucuk jadi Alkitab. Dari mana jalannya itu kucuk-kucuk jadi Alkitab kan? Harus dicetak, perlu biaya cetak, biaya produksi segala macam kan, biaya distribusi, ya kan? Iya, haleluya. Oke, gitu Bapak intermezzo itu. Demikian juga sekarang kemarin ada khotbah tematik tentang perpuluhan. Banyak orang Kristen itu berdebat pro dan kontra. Mereka mengacu kepada orang Israel. Sekarang orang Israel tidak membayar persepuluhan. Lah iya, kenapa? Bait Allahnya juga nggak ada lagi. Dulu ada perpuluhan. Karena Pak, dulu ada bait Allah, ada suku Lewi yang mengurus bait Allah. Suku-suku yang lain itulah yang kemudian membiayai suku Lewi. Itulah dari perpuluhan, 11 suku yang lain. Oke. Tapi sekarang bait Allahnya kan udah gak ada, udah roboh 2000 tahun yang lalu. Suku Lewinya juga udah gak jelas kemana. Benar kan Wahyu? Makanya gak ada kewajiban lagi. Ya makanya kalau ditanya orang Israel sekarang, ada gak perpuluhan? Ya gak ada. Bait Allahnya udah gak ada. Benar kan? Iya, tapi kalau kekristenan itu masih. Tapi saya ingin tunjukkan sesuatu rahasia. Banyak kali orang kesannya perpuluhan itu beban. Ya kan lo jual beban. Misalkan penghasilan kita 10 juta. 10%. Oh berarti 1 juta kita kasihkan gereja. Kesannya itu beban. Tapi bukan. Gini, saya tunjukkan satu rahasia. Kalau saudara beli mobil, ada enggak asuransi? Perlu enggak asuransi? Perlu kan? Kenapa? Kalau ada apa-apa di mobil kita, ada yang menjamin asuransi itu. Benar? Hal yang sama juga dengan perpuluhan. Itu harus asuransi kita kepada Tuhan. Jadi misalkan kita punya penghasilan gaji 10 juta. Kita kasih perpuluhan 1 juta. Itu artinya kita menghargai Tuhan. Tuhan, ini gajiku 10 juta. Ini milikmu. Dan buktinya aku kasihkan persepuluhan. Dan lewat ini aku percaya Tuhan yang menjadi pemilik. Ketika Tuhan yang menjadi pemilik dari gaji kita, iblis tidak berani sentuh. Itu milik Tuhan. Kalau milik Tuhan, terjamin saudara tidak akan kekurangan. Kenapa? 90% lagi masih milik saudara. Tapi kalau saudara tidak memberikan asuransi ini kepada Tuhan, persepuluhan ini, maka iblis akan bisa menjarah gaji saudara. Kenapa? Ini bukan milik siapa-siapa, ini milik saudara sendiri. Maka iblis bisa membuat bocor semuanya. Ada yang sakit, anak kecelakaan,
genteng bocor, genteng segala macam. Ada aja yang bocor. Iya, karena iblis menjarah gaji kita. Jadi saudara lihat itu perspektifnya berbeda. Jadi bukan lagi suatu beban. Sama seperti asuransi tadi. Itu bukan beban. Karena itu jaminan kalau ada apa-apa dengan mobil kita, ini yang akan membayar. Hal yang sama juga dengan persepuluhan. Banyak kali orang Kristen perspektifnya itu beban. Karena mengurangi pendapatan saya, mengurangi harta. Tapi kalau kita sadar itu jaminan dari Tuhan. Kenapa milik kita serahkan kepada Tuhan. Iblis tidak berani menyentuh toel-toel gaji kita. Paham saudara? Lihat perspektif yang baru? Nah gitu. Jadi itu asuransi kita kepada Tuhan. Supaya apa? Iblis gak berani toel-toel. Oke, paham Bapak Ibu ya? Nah, ketika saudara sadar ini, oh iya, berarti perpuluhan itu bukan kepentingan gereja, bukan kepentingan Tuhan, itu kepentingan saya ternyata. Gitu kan? Jadi saudara lihat perspektifnya berbeda jadinya. Tuh. Tapi orang Kristen banyak gak sadar ini. Sekarang saya sadarkan saudara. Iya kan? Lah iya dong, kayak asuransi tadi. Itu kan pengeluaran kan kesannya kan? Tapi itu jaminan, ada apa-apa mobil kita. Jadi ada perlindungan kan? Nah itu. Sama juga dengan anak, penyerahan anak. Itu mirip juga dengan persepuluhan. Penyerahan anak kita serahkan sejak dalam kandungan ataupun ketika sudah dilahirkan. Itu menjadi jaminan, ini Tuhan anak saya serahkan kepadamu. Bukan milik saya saja, tapi milik Tuhan juga. Maka iblis tidak bisa berani nol-nol anak saudara. Dia aman, tidak akan jatuh luka, tidak mengalami marah celaka. Aman kan? Nah itu maknanya. Jadi kita melihat perspektifnya berbeda. Jangan dilihat dari kok kayaknya saya berkurang ini, kok kayaknya saya lihat dampaknya tuh aman terkendali tuh kan. Iya gitu Bapak Ibu ya. Karena banyak sekali perspektif orang Kristen. Ya mungkin pendetanya juga rada tell me kali ya. Ngajarkan ke jemaahnya jadi gimana gitu ya. Sekarang saya ngajak kita pintar gitu loh Bapak Ibu ya. Saya tunjukkan kondisi konkret di lapangan kayak gimana gitu. Kayak asuransi lah kira-kira ya. Oke ya. Nah sekarang saudara sadar. Oh gitu tuh maknanya. Oh iya gitu ya. Oke ya mantap kan. Iya jadilah orang Kristen yang pintar ya. Oke. Nah sekarang penggunaan mamon. Banyak kali orang Kristen nggak tahu apa dalinya gimana gitu ya atau pelit gitu ya. Sehingga tidak murah hati. Padahal murah hati itu adalah agar hidup kita semakin diberkati Tuhan. Benar. Ini contohnya ya. Ini ada ayatnya bukan ngarang-ngarang saya. Lukas 16 ayat 9. Lukas 16 ayat 9. Menggunakan mamon untuk menjalin persahabatan. Iya Bapak Ibu. Jadi mamon kita bisa gunakan untuk menjalin persahabatan. Alkitab Amsal berkata kalau kita murah hati orang banyak mendekat kepada kita. Menjalin persahabatan dengan kita. Tuh kan? Iya orang murah hati pasti dekat. Supaya apa? Mereka dapat kecipratan. Kesannya duniawi. Tapi itu Alkitab iya. Ada ayatnya. Iya. Waktu saya membahas kitab Amsal itu ada saya sebutkan ayatnya. Iya, orang yang murah hati akan didekati pejabat. Orang yang murah hati akan didekati banyak orang. Tuh iya gitu Bapak Ibu. Iya kan? Iya, coba saya lihat deh. Ya, siapa yang dekat dengan pejabat? Pasti orang yang murah hati. Lihat aja. Iya. Coba saya lihat ini pengusaha-pengusaha yang dekat. Pejabat. Itu pasti pengusaha itu murah hati kepada pejabat. Nggak mungkin pejabat itu mau dekat-dekat dengan pengusaha yang pelit gitu. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Iya, itu sesuai Alkitab. Alkitab ada Amsal ya. Saudara ingin tahu? Dengerin aja lagi ya di YouTube. Khotbah saya di kitab Amsal ya. Oke. Jadi orang yang murah hati didekati pejabat. Iya benar, ada itu ayatnya. Coba sekarang kita lihat dulu Lukas 16 ayat 9. Karena banyak kali juga orang Kristen nggak murah hati. Iya Bapak Ibu. Ya, malah jadi kesannya pelit.
Padahal orang Kristen harusnya murah hati. Coba Lukas 16 ayat 9. Nih saya bacakan ya. Ini ucapan Tuhan Yesus ya. Jadi mantap banget ini. Nggak bisa didebat ini. Saudara berani debat Tuhan Yesus. Nih ya Lukas 16 ayat 9 ya saya bacakan. Dan aku tuh huruf besar itu ya. Aku ya berarti Tuhan Yesus ini. Berkata kepadamu ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon. Mamon itu apa? Uang yang tidak jujur supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi kamu diterima dalam kemah abadi. Sudah itu mamon itu uang. Jadi ikatlah persahabatan menggunakan uang. Bahkan orang Inggris juga ada peribahasanya. Agak kasar sebenarnya, tapi itu punya makna orang Inggris juga sadar. Jadi bukan karena orang Indonesia suka korupsi atau enggak, orang Inggris juga bilang. Saudara ucapan bahasa Inggrisnya. Ucapan bahasa Inggrisnya adalah money talk, bullshit walk. Iya Bapak Ibu, benar itu ada peribahasa Inggris itu. Iya, benar. Iya saudara, nanti lihat di internet ya. Apa artinya? Uang berbicara, masalah berlalu. Gitu. Iya itu bahasa Inggris itu. Money talk, bullshit walk. Iya Bapak Ibu. Iya uang bicara. Iya. Coba saudara. Ini deh murah hati kemana-mana. Satpam juga. Murah hati. Oh mantap saudara. Iya. Iya. Saya murah hati kepada bapak-bapak satpam di depan. Iya benar Bapak. Tahu nggak saudara? Saya selalu dapat parkiran ini the best. Selalu di depan lobi lah. Iya, bener. Di depan saya murah hati aja. Saya ngikuti dulu gembala saya yang lama. Gembala saya yang lama itu PK-nya saat dia khotbah, dia kasih ke saya yang distribusikan kepada satpam. Jadi pada saat beliau mau pulang, satpam itu sudah berbaris gitu, rapi. Iya, antri bener, yang bayar itu saya. Makanya sudah keterusan dengan sekarang gitu. Jadi murah hati aja gitu. Kasih gitu Bapak Ibu. Iya, nggak terlalu besar tapi ada perhatian kita kepada mereka. Berbaris mereka. Selalu dapat parkir, gembala yang saya dulu tuh selalu di depan mall. Nggak pernah diusir. Selalu, iya Bapak Ibu, iya mantap. Dan itu saya alami. Sekarang saya parkir selalu di depan lobi. Iya kan? Iya. Coba saudara juga datang ke kantor pemerintahan. Kalau saudara pulang bagi-bagi gitu ya, bagi berkat. Saudara datang lain kali. Oh, selamat datang Pak, selamat. Oh iya pasti lain penerimaannya kepada saudara, benar lah. Iya makanya itu benar itu yang bahasa Inggris itu, ya money talk bullshit walk gitu. Itu saya alami dulu ya, waktu saya masih sekretaris dari Gembala Sidang. Gereja yang lama lah pokoknya, saya nggak sebut. Demikian juga suatu hari di Bekasi ada demo, di demo itu gereja itu, di demo ya tetangga sebelah yang demo, saudara tahu lah maksud saya ya. Demo, rame gitu orang, ya rame. Terus akhirnya mereka minta ketemu sama gembala. Akhirnya gembala menjanjikan, pokoknya setiap bulan saya akan memberikan bantuan. Ya. Tahu nggak saudara sejak itu? Orangnya mereka disuruh jaga gereja. Bukan hanya itu, luar biasanya lagi. Setiap pendeta disambut, shalom Pak Pendeta. Bisa-bisanya mereka ngomong shalom jadinya. Tuh, lihat tuh. Benar, makanya benar istilah money talk, bullshit walk. Lewat semua itu. Saya disambut, shalom Pak Pendeta. Waduh, dari mana mereka belajar shalom? Setelah itu tuh, makanya pendeta gereja nggak boleh pelit. Jadi jadilah kalau bisa gereja pendeta yang dengar, jadilah periuk nasi bagi sekitarmu. Kalau engkau menjadi periuk nasi bagi orang-orang sekitarmu, engkau akan dijaga mati-matian oleh mereka. Tapi kalau engkau tidak berguna sama sekali, engkau yang pertama akan disingkirkan mereka. Nggak ada guna kamu, keluar. Didemoin terus saudara tiap hari. Tapi kalau engkau jadi periuk nasi mereka, jaga itu, saudara dijaga, periuk nasi mereka itu. Iya kan? Iya, jadilah berkat bagi sekitarmu. Kalau perlu sampai jadi periuk nasi mereka. Itu udah mantap itu. Makanya dulu
gereja lama ada cabangnya di Bintaro. Di demo. Langsung itu loh yang dulu yang keluar-keluar banyak itu ya. Oh iya, itu udah ada link ke gereja itu. Pak, anggotanya ada yang ganggu, Pak. Oh iya, siap, diamankan. Langsung. Ya nggak selesai kan? Tuh. Demikian juga dengan pejabat pemerintah juga. Kita harus murah hati ke departemen agama atau departemen yang terkait urusan gereja. Murah hati. Saudara-saudara, setiap bulan gereja itu bisa membuka gereja cabang baru. Setiap bulan tanpa masalah dengan izin. Tuh kan? Luar biasa kan, setiap bulan loh. Gereja itu bisa membuka cabang. Tuh, itu yang pertama. Yang luar biasa lagi, buat sinode yang biasanya gereja lain itu perlu bertahun-tahun, ini hanya seminggu kelar. Oh, nih saksinya saya sekretaris beliau dulu. Saudara itu? Iya, jadi bukan kata orang, saya orang dalam. Haleluya. Makanya luar biasa. Makanya sekarang saya terapkan juga murah hati aja. Oke, Bapak Ibu. Iya. Murah hati itu Tuhan juga memberkati. Enggak kurang-kurang. Benar Bapak Ibu. Iya, benar. Nah, benar. Luar biasa ya. Iya, pejabat pemerintah juga gitu. Oke? Iya. Coba tanya gereja-gereja di mana-mana. Buat sinode berapa lama waktunya? Pasti bertahun-tahun. Yakin saya itu. Yakin bertahun-tahun. Ini gereja itu hanya seminggu. Only 1 week. Nggak ada gereja di mana-mana hanya 1 minggu buat sinode. Tuh, kelar kan? Keren kan? Tuh, itu bukan kata orang dalam. Ordal. Oke ya, iya. Oke Bapak Ibu ya. Oke lanjut. Nah, ada satu lagi yang menarik. Coba Lukas 16 ayat 11 Bu, dibuka. Lukas 16 ayat 11. Jadi makanya orang Kristen jangan anti uang. Tetapi ada peringatan juga, jangan kita menjadi cinta uang. Uang itu harus jadi hambanya kita, jadi alatnya kita. Oke ya. Jadi kan gunakan mamon untuk menjalin persahabatan. Jadi mamon itu, uang itu jadi alat. Bukan kita yang jadi alat uang. Oke Bapak Ibu ya. Jadi uang itu yang jadi alat kita. Nah, oke. Jadi kita harus lebih tinggi daripada uang itu. Tuh lanjut. Nih Lukas 16 ayat 11 ya. Kita asik-asik aja. Bentar lagi kita selesai. Nih Lukas 16 ayat 11. Ini saya bacakan. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon, dalam hal uang yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Saudara bisa mendapatkan sesuatu hal yang rahasia di balik ayat ini. Kalau lihat apa? Kesetiaan kita diuji Tuhan lewat uang. Kalau kita setia terhadap mamon, maka kita bisa dipercayakan harta yang kekal dari Allah. Jadi bagaimana sikap orang Kristen terhadap uang, itu bisa dipakai Tuhan untuk menilai hidup kita. Dipercaya enggak kita dengan harta surga? Itu bukan kata saya, kata Tuhan Yesus. Jadi uang itu bisa jadi indikator, ukuran. Kan luar biasa kan? Makanya pernah saya katakan juga, untuk mencari mantu ya atau pasangan hidup, cek 2 hal. Cukup 2 hal. Untuk aman kita dapat pasangan hidup. 1, cek sikap dia terhadap uang. Apakah dia berantakan ataukah dia cinta uang. Kalau dia berantakan, suka minjam kepada saudara, suka ngutang kepada saudara, suka nggak benar gitu kehidupannya secara uang. Putus. Kenapa? Dia cinta uang, hidup saudara akan bermasalah di kedepan hari. Kenapa? Karena akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Tuh, oke. Tuh, 1. Yang kedua, kunci kedua untuk kita dapat pasangan hidup yang aman, lihat sikap dia terhadap orang tuanya. Orang tua itu adalah Allah yang kelihatan. Kalau dia kurang ajar kepada orang tuanya, suka bentak-bentak, suka marah-marah, putus. Kalau kepada orang tuanya, Allah yang kelihatan saja dia bisa bersikap gitu, apalagi kepada saudara. Saudara siapa? Nggak ada siapa-siapa. Bukan yang melahirkan saudara, bukan yang mendidik saudara,
Orang tuanya saja dia tega marah-marah, apalagi saudara. Makanya putus saat itu juga. Dua itu saja kuncinya. Kalau masalah kaya itu bonus. Tapi hidup saudara sudah aman dengan dua lewat ini. Sikap dia terhadap uang, satu. Sikap dia terhadap orang tua. Cek. Nah, dua ini aja. Kalau udah lulus itu udah aman lah. Aman. Minimal saudara gak makan hati lah. Gitu. Aman ya. Iya. Lihat aja, Tuhan aja menilai kesetiaan kita dari uang, mamon kan? Tuh, bukan kata saya itu, kata Tuhan Yesus. Lanjut, iya. Nah, karena itulah bagi kita hari ini, mari pintar-pintarlah kita mengelola uang, bijaksanalah mengelola uang. Oke Bapak Ibu ya, lanjut. Ini ayat terakhir. Ya, peringatan keras tentang uang ya. Ya, 1 Timotius, bukan ayat terakhir lah, ayat 2 terakhir. 1 Timotius 6 ayat 5 sampai dengan 10. Jadi saudara mendapatkan singkapan baru ya. Jadi orang Kristen jangan anti uang ya. Tapi jangan cinta uang juga. Oke. Tapi harus bijaksana. Bisa ngelola keuangan ya. Ya. 1 Timotius 6 ayat 5 sampai 10. Udah? Satu tim. Kayaknya bukan satu tim ini, Bu. Oh ya, satu tim ya. Satu tim 6 ayat 5 sampai 10. Oh iya benar. 1 Timotius 6 ayat 5 sampai 10. Iya. Awalnya saya tadi kayak kagok. Iya. Ini saya bacakan ya. Percecokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran. Yang mengira ibadah itu adalah sumber keuntungan. Artinya apa? Di gereja jangan cari uang. Itu bukan bisnis, bukan cari keuntungan. Amin Bapak Ibu. Terus ayat 6-nya. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberikan keuntungan besar. Tetapi saudara nggak usah khawatir. Jangan cari uang di gereja. Tapi ketika kita hidup sungguh-sungguh, saudara pasti diberkati di gereja. Oke Bapak Ibu ya? Iya oke. Karena itu motivasinya aja kita benerin. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa yang ke dalam dunia. Dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Ayat 8. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Ayat 9. Tetapi mereka ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan. Yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi banyak kali karena uang orang bisa menyimpang dari iman. Benar kan? Iya banyak, ada teman-teman kita juga ya. Ya kan, karena uang, jabatan, dan wanita kan kadang-kadang murtad dia ya. Jangan ya, ya Bapak Ibu ya, itu tidak kekal, itu sementara saja. Oke Bapak Ibu ya. Nah, tetapi ya jangan mencari uang keuntungan dari ibadah. Gereja bukan tempat bisnis. Walau gembala atau pendeta harus tahu bisnis. Iya Bapak Ibu, sekarang ini pendeta harus tahu hitungan bisnis, hitungannya, tapi bukan cinta bisnis atau memanfaatkan gereja untuk bisnis. Ya, sama seperti gini, ya kan? Kalau sewa di mall, ya kan ada biayanya, pasti lebih mahal dibandingkan sewa di ruko, benar ya. Tetapi mall itu ada keuntungan lebihnya. Saudara tahu, gereja saya yang lama itu selalu di mall, jarang di ruko. Saudara tahu kenapa? Karena kalau iya benar Bu, benar. Kalau di ruko, saudara itu terbuka terhadap gangguan. Orang-orang sekitarnya bisa demo kepada saudara. Benar. Tapi kalau kita di mall, di plaza, satpam udah dijaga di depan. udah disaring dulu gitu Bapak Ibu ya, udah disaring. Ya, satpam itu bukan hanya sendiri Bapak Ibu. Mereka itu punya line ke polisi. Telepon, Pak, sini kurang aman, tolong bantuan. Datang itu. Iya, nggak kelihatan aja polisi satu truk di situ. Tapi kalau ditelepon langsung datang satu truk. Iya, benar Bapak Ibu. Kelihatan waktu kemarin kerusuhan 98. Coba lihat, truk-truk tentara di depan mal-mal kan.
Ya kan Pansar juga ada. Ada. Jadi saudara jangan hanya lihat satpamnya aja. Ya kayaknya sedikit gitu. Dia tinggal telepon datang gitu. Ya kan? Tapi kalau di ruko, siapa yang jagain? Itu satu. Keuntungannya di mall atau di plaza. Satu dari sisi keamanan. Memang lebih mahal tapi lebih aman. Itu satu. Yang kedua, orang sekarang itu orang yang selalu ingin praktis. One stop activity. Sekali masuk ke satu tempat, dia bisa banyak aktivitas. Ke gereja, makan, belanja, main anak, segala macam. Di mall itu dapat. Tapi di ruko cuma gereja doang. Saudara itu tuh, iya kan? Iya. Makanya one stop activity. Jadi apalagi zaman sekarang ini kota besar macet. Udah malas orang keluar-keluar lagi, pindah-pindah lagi kan. Tapi dia datang satu tempat, banyak aktivitas dia bisa lakukan. Itulah keuntungannya di mall. One stop activities. Oke, bisa ke gereja, sebelum ke gereja makan dulu, setelah gereja makan, setelah gereja bawa anak main di lollipop atau apapun. Setelah ini shopping-shopping, beli handphone, segala macam. Bisa kan? Bisa. Ya kan? Jadi one stop activities. Praktis kan? Praktis. Makanya mall rada mahal. Oke. Jadi ada kompensasinya. Oke ya. Ya kan Bapak Ibu ya? Iya, mall itu gitu. Makanya, tapi pihak mall juga untung. Saudara tanya mall di mana-mana sekarang ini, mereka itu mencari gereja untuk jadi tenan mereka. Kenapa? Apalagi gereja besar, sekali ibadah bisa ribuan orang. Bisa 5 kali ibadah, kalikan 5. 10% aja dari jemaat yang ibadah, belanja di mall itu, hidup itu mall. Makanya mall di mana-mana baru, itu nyari gereja. Iya Bapak Ibu, benar. Iya, coba tanya gereja di mall mana aja yang baru-baru gitu. Itu mereka cenderung ngundang gereja. Kenapa? Apalagi kalau gereja itu udah gede ribuan orang. Sekali ibadah misalkan 1.000. 5 kali ibadah udah 5.000. 10% aja yang belanja di mall itu. 500 orang. Hidup itu kan. Iya kan? Iyalah, bisa makan dia di situ, bisa belanja handphone di situ, bisa istrinya belanja baju, segala macam. Hidup kan? Iya, jadi trafficnya itu jadi kenceng. Trafficnya jadi banyak. Ya, itu istilah mall itu ada traffic. Saya dulu tuh, tugas saya itu serabutan oleh Bapak Gembala itu dulu. Iya, kalau Bapak Gembala itu orang tradisional. Jadi ketika dia percaya orang, semua tugas dia serahkan ke kita. Nyari gedung, khotbah, segala macam. Makanya saya banyak tahu gitu ya. Iya gitu Bapak Ibu. Karena orang tradisional. Orang tradisional itu nggak terikat dengan struktur organisasi. Iya. Nggak ada itu misalkan bagian cari gedung, bagian sekretaris, bagian benar. Nggak ada. Dia percaya seorang, semua tugas ke dia. Makanya saya banyak tahu. Iya. Oke Bapak Ibu ya. Ya oke. Jadi mall itu sekarang cari juga gereja. Jadi apa? Meningkatkan traffic di mall itu. Karena kalau gereja besar, wah makanya juga pas ini. Ya kan mall ini kan selain juga gereja itu mendatangkan traffic, itu juga mendatangkan berkat. Kenapa? Di gereja itu Tuhan ditinggikan. Ketika Tuhan ditinggikan akan menarik banyak orang untuk datang. Mall itu jadi banyak orang. Iya kan? Iya makanya kalau gedung-gedung atau mall ingin maju, itu salah satu. Iya. Itu di Sentra Park punya, ya saya sebut aja Sentra Park. Nggak apa-apa, kalau saya nggak anti nyebutkan nama produk atau merek. Kenapa? Iya orang yang anti itu pelit itu. Harus dibayar dulu baru dia nyebutkan produk, kan? Kalau saya nggak, jadi berkat aja ke semua orang. Jadi berkat aja ke mall, jadi berkat aja ke produk. Ya asik, nggak perlu dibayar saya. Ya kan, kalau minta, kalau nutupi katanya takut nanti di endorse. Nggak ada masalah, di endorse atau nggak ada masalah. Ya kan sebut aja nama produknya. Ya kan jadi berkat kan. Orang Kristen harus jadi berkat. Jangan terlalu pelit-pelit banget. Dibayar baru disebut. Itu mah. Janganlah. Oke Bapak Ibu ya. Nah jadi gitu Bapak Ibu. Jadi itu Sentra Park. Ya saya sebut aja mallnya Sentra Park. Itu punya Podomoro. Saudara tahu. Satu tower itu yang tinggi banget. Itu yang kayak pensil itu bentuknya. Gereja semua. Gila saya pikir. Iya Bapak Ibu. Iya, ada gereja semua situ. Harus ke bawah, iya. Dan diberkati itu mall kan. Iya tuh, ramai sekali.
Padahal dulu di sebelahnya itu ada taman anggrek raksasa dulu tuh, nggak tersentuh, nggak terkalahkan. Bisa lewat sekarang, udah goyang-goyang dikit. Iya kan, waduh luar biasa itu. Karena itulah ketika Yesus ditinggikan, ketika Tuhan Yesus diundang, ayat ada berkata tentang Tuhan Yesus apa? Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Ketika kita undang Yesus, apapun yang mati di hidup kita, di usaha kita, di keluarga kita, semua akan dihidupkan. Karena Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Karena itulah undang selalu Yesus di dalam hidup kita, maka apapun yang mati akan hidup. Oke, Bapak Ibu ya. Ya. Nah, Pak, apakah gereja perlu dibantu gitu, Pak? Perlu. Kita ngacu standar kebenaran Kristen, Alkitab dan Tuhan Yesus. Benar? Pada saat Tuhan Yesus pelayanan, itu ada banyak ibu-ibu yang membantu. Benar loh Bapak Ibu. Bahkan Tuhan Yesus punya bendahara. Kalau ada bendahara, namanya siapa? Yudas Iskariot. Artinya apa? Ada keuangan yang harus dikelola. Lah iya, bendahara kan tugasnya itu. Iya kan? Artinya apa? Pelayanan Yesus juga perlu pendanaan. Lah iya, dan banyak ibu-ibu yang membantu. Ini ayatnya ya, supaya saudara jelas. Jadi bukan gereja itu nggak anti kayak ginian, oke? Tuhan Yesus aja perlu. Luar. Lukas 8 ayat 3, coba Bu. Ya kan Yudas? Saudara kalau milih bendahara itu orang yang saudara percaya atau tidak? Orang percaya, artinya apa? Disinilah ironinya. Yudas itu sebenarnya orang kepercayaan Yesus. Tapi justru dialah pengkhianat karena uang. Lah iya kan, saudara milih bendahara kan orang yang saudara percaya kan? Nggak mungkin maling. Iya kan? Jadi Yudas itu sebenarnya orang dipercaya Yesus. Iya. Kalau dia diangkat jadi bendahara Yesus, orang dipercaya. Tapi justru karena uang, dia bisa berbalik dan menjadi pengkhianat. Tuh kan, ironis ya. Tapi itu semuanya juga sesuai dengan rancangan Tuhan. Karena harus ada yang mengkhianati Yesus. Ya, jadi bukan Yesus nggak tahu. Coba, ini ayat terakhir kita, Lukas 8 ayat 3. Setelah itu saya tutup dengan kesimpulan. Nih, Lukas 8 ayat 3 ya. Yohana istri Kusa, bendahara Herodes. Jadi bendahara Herodes, istri ya yang berkaitan dengan Herodes juga bantu Tuhan Yesus Bapak Ibu. Jadi Tuhan Yesus oke aja. Iya ya, oke. Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaannya. Apa itu? Mamon, uang tuh. Bukan kata saya, kata ayat. Tuh, lihat itu. Jadi gereja juga sama. Oke ya, Tuhan Yesus aja ada dibantu, oke? Ada bendaharanya, oke? Iya kan? Jadi bukan kata saya tapi kata ayat. Nah ya, saya simpulkan khotbah ini. Gereja harus tahu mengelola uang dan memanfaatkannya dengan baik. Tetapi gereja, gembala atau pendeta tidak boleh cinta uang dan membisniskan gereja. Amin Bapak Ibu. Kita tundukkan kepala kita. Ya, mari kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan untuk ibadah mujizat zaman now ini telah selesai. Kami juga ingin berdoa Tuhan berkati program ini bisa berjalan lancar, bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati juga setiap netizen, setiap orang yang telah menyaksikan acara ini, agar hidup mereka juga mengalami zaman lawatan kuasa Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan lepaskan, yang mengalami pergumulan masalah, Tuhan berikan solusi dan jawaban atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga setiap keluarga mengalami damai Kristus, selalu ada damai, selalu ada saling mengampuni, saling mensupport Tuhan. Berkati juga yang anak-anak juga dalam studi sekolah bisa sampai jenjang S3 di dalam dan luar negeri dapat beasiswa. Demikian juga pagari juga pergaulan mereka bebas dari orang-orang jahat, bebas dari segala niat jahat orang Tuhan. Diberkati juga Tuhan gereja Mount Hermon agar bisa menjadi saluran berkat bagi
Tuhan bagi setiap jemaat yang hadir. Bahkan juga acara online ini bisa menjangkau sampai ke ujung bumi. Sehingga amanat agung Tuhan Yesus terjadi, terlaksana. Sehingga banyak orang percaya Yesus dan diselamatkan. Terima kasih Tuhan agar program mujizat ini terus berlangsung Tuhan. Dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus kami akan akhiri doa ini dengan berkat Tuhan. Mari kita yang menyaksikan acara ini angkat tangan kita, siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita berkata, amin. Demikianlah program Mujizat Zaman Now yang telah Bapak dan Ibu saksikan pada saat ini. Kami percaya program ini menjadi berkat. Kami percaya program ini akan benar-benar membawa kemerdekaan bagi mereka yang menyaksikannya. Dan setiap kebenaran firman yang ditaburkan tidak pernah kembali dengan sia-sia, tapi benar-benar akan menjadi bekal dalam kehidupan kita untuk kita berjalan bersama dengan Tuhan. El Shaddai, El Shaddai, Engkau Maha Kuasa. Oh, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya, berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya, Tuhan Yesus memberkati.